Kami dari Kelompok 11 SC2. Saya Miska. Saya Meka. Saya Benny. Hari ini kami akan mewawancara beberapa orang tentang dampak ugal-ugalan. Aksi ugal-ugalan makin marak di Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat video ini agar masyarakat Indonesia lebih sadar tentang masalah ugal-ugalan di daerah Indonesia. Saya hari ini bersama Maya. aku akan nanya pertanyaan, bagaimana menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat? Menurut aku sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi aku sebagai anak yang dari dulu dibesarkan dengan sopan santun. Maksudnya aku bener-bener sopan santun tuh penting banget gitu. Menurut aku ugal-ugalan selain membahayakan pengguna jalan juga pasti akan nanti gimana ya, kamu nggak sopan gitu loh di jalan. Jadi menurut aku itu bisa melunturkan budaya sopan santun itu sendiri, kayak gitu sih. Makasih. Hari ini saya bersama dengan Mbak Nadia. Ini saya mengajukan ke pertanyaannya. Jadi, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh menormalisasi etika ugal-ugalan di jalan raya terhadap budaya masyarakat? Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya dampak positifnya sih kurang ada ya, lebih ke arah negatif karena ugal-ugalan sendiri itu kan gak baik ya, apalagi itu bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Terima kasih ya Mbak. Iya. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Alan. Saya bertanya tentang ugal-ugalan. Bagaimana menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat? Menurut saya ugal-ugalan itu tidak sebaiknya dinormalisasikan. Walaupun jujur saya juga bisa dibilang orangnya ugal-ugalan di jalan. Tapi kenapa lebih baik jangan? Karena itu bisa membahayakan antara nyawa kita sendiri maupun nyawa orang lain. Karena yang buat mereka yang sudah berhati-hati, tapi malah kita yang ugal-ugalan itu sangat merugikan sekali buat mereka. Mereka sudah mengantisipasinya dengan baik, tapi malah kita yang merusaknya gitu. Jadi lebih baik itu nggak dinormalisasikan. Kali ini saya sedang bersama dengan Mbak Fania. Saya boleh bertanya sedikit tentang ugal-ugalan. Menurut Mbak, bagaimana menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat? Nah, kalau menurut aku sendiri, di mana nggak ada ya namanya normalisasi ugal-ugalan, apalagi sebagian yang kita tahu kan bahaya ya kalau misalnya kita ugal-ugalan di jalan. Sebagaimana yang sering aku lihat ya, apalagi di lingkungan UNAIR sendiri itu banyak banget yang melanggar lalu lintas, kayak misal nggak pakai helm, bonceng tiga dan sebagainya. Kalau menurutku hal ini dampaknya lebih banyak ke negatif sih, dan nggak harus dinormalisasikan. Baik, makasih. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Jordi. Mas Jordi, saya ingin bertanya sedikit tentang ugal-ugalan. Kalau menurut Mas, apa dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan dari menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya terhadap budaya masyarakat? Kalau positifnya itu mungkin nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak ada dari negatifnya kan. Negatifnya itu kan banyak ugal-ugalan. Akhirnya karena dinormalisasi, jadinya tambah banyak yang ugal. Terus bisa jadi tingkat celakanya itu lebih tinggi. Baik. Kalau untuk positifnya sejauh ini nggak ada sih. Buat apa ugal-ugalan kan masih bisa pelan dijalankan. Kalian kan nggak ngejar apa-apa. Baik. Terima kasih. Saya bersama Mas Yogi. Hari ini saya akan bertanya tentang bagaimana menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat. Kalau menurut aku dampaknya kalau misal kita menormalisasi ugal-ugalan di jalan raya itu tentunya akan membawa dampak yang negatif ya, karena nantinya bakal lebih banyak lagi orang yang ugal-ugalan, terutama anak-anak muda. Biasanya itu kebanyakan anak SD, SMP itu udah bawa motor dan mereka ugal-ugalan banget. Dan kalau misalnya masih terus dinormalisasi itu juga nantinya pasti juga berdampak ke hukum lisan yang ada di sekitar kita. Jadinya nanti bakalan meskipun sudah ada hukum tertulis tentang larangan ugal-ugalan itu, nanti pastinya bakal tetap diacuhkan sama masyarakat gitu. Jadi menurut aku seperti itu. Ya, makasih Mas Yogi. Saya bersama Mas Abiandra, bisa dipanggil Abian. Ini saya mengajukan ke pertanyaannya. Ini yang kedua nih, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh menormalisasi etika ugal-ugalan di jalan raya terhadap budaya masyarakat? Ya sebenarnya sih untuk negatif dan positifnya mungkin setiap hal ada positif dan negatifnya ya. Untuk masalah ugal-ugalan ini positifnya itu mungkin bisa jadi orang-orang keburu-buru jadi langsung cepet
mengambil jalan yang cepat juga, yang mudah, biar ini. Negatifnya mungkin bisa meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Halo, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Leon. Oke, saya ingin bertanya Bapak untuk mengenai bagaimana menormalisasikan etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat. Oh, menurut saya menormalisasi etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mengubah budaya masyarakat dengan cara yang signifikan. Ini dapat mereduksi norma-norma keselamatan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, serta mengubah persepsi terhadap aturan dan kewajiban kolektif dan dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Oh, baik. Terima kasih, Leon. Oh iya, sama-sama. Saya Mas pertama. Farhan. Oke, ini saya mengajukan pertanyaannya. Jadi, apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh menormalisasi etika ugal-ugalan di jalan raya terhadap budaya masyarakat? Kalau ngomongin positif negatif, pasti banyak negatifnya sih mas. Tapi kalau positif itu ada. Cuman positifnya itu udah dalam diri sendiri. Misal kalau buru-buru mau nyampe rumah atau lagi mau hujan nih, lupa bawa jas hujan. Itu kalau misal jalanannya kosong, oke nggak apa-apa biar cepat sampai rumah. Tapi harus dilihat dulu rame apa enggak. Nah sebenarnya baik negatifnya. Kalau negatifnya itu kan takutnya kecelakaan. Itu kan yang kadang nggak diri sendiri, orang lain juga. Kalau misal jatuhnya sendiri mah nggak apa-apa, lu mau gelinding-gelinding mah nggak apa-apa. Cuman kalau kena orang lain sebisa mungkin jangan. Lebih baik negatifnya sih. Oke. Terima kasih ya Mas. Oke, hari ini saya bersama dengan Mas Lutfi Atorik. Oke, saya akan mengajak ke pertanyaannya. Jadi, bagaimana menormalisasi etika ugal-ugalan di jalan raya dapat mempengaruhi budaya masyarakat? Kalau menurut saya orang yang cenderung untuk melakukan ugal-ugalan itu karena orangnya itu satu kurang sabaran, atau mungkin orang yang ada di jalan itu belum mengerti sepenuhnya bagaimana etika untuk berlalu lintas. Makanya apabila kalau kita menormalisasikan budaya ugal-ugalan tadi itu nanti penyebabnya atau hasil yang dihasilkan itu nanti orang-orang pasti akan lebih sabar karena mereka sadar bahwa kalau misalkan saya berkendara tapi secara ugal-ugalan tentu akan membahayakan nyawa saya dan nyawa pengendara lain. Dan mungkin dampak yang akan dihasilkan lagi itu nantinya di jalan tentu orang-orang, apalagi terutama orang-orang yang berjalan biasa itu pedestrian kalau bahasa Inggrisnya, itu akan merasa lebih aman untuk berjalan dari tempat ini ke tempat yang lain, kurang lebih gitu. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih.